Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal ngebahas materi tentang derivatif. Nah, apa sih derivatif itu? Derivatif itu adalah pembentukan jenis kata baru dengan penambahan imbuhan. Jadi kalau misalnya kita kenal ada yang namanya kata benda, kata sifat, ataupun kata kerja. Nah, kata benda ini misalnya kita bisa ubah menjadi kata kerja ataupun kata sifat dengan menambahkan imbuhan di belakangnya. Nah, seperti yang aku jelasin di video sebelumnya bahwa ada 4 jenis kata, yaitu ada kata sifat atau adjektif, kemudian ada kata benda ataupun noun, kemudian ada kata adverb atau kata keterangan, dan ada kata kerja ataupun verb. Kalian udah pasti tahu dong bedanya. Kalau misalnya kalian lihat kamus tuh di tengahnya pasti ada jenis-jenis kata sifat, jenis-jenis kata benda, dan maupun kata kerja. Apa sih hubungan antara keempat kata ini? Hubungannya adalah kata sifat itu selalu menjelaskan kata benda, sedangkan kata keterangan ataupun adverb dia selalu menjelaskan kata kerja ataupun verb. Di mana formulanya, kalau adjektif ingin menjelaskan kata benda, posisi adjektifnya selalu mendahului kata bendanya. Jadi formulanya adalah adjektif plus noun. Contohnya beautiful girl, di mana beautiful itu adalah kata sifatnya dan girl itu adalah kata bendanya, dan posisi ini itu nggak boleh dibalik. Kemudian adverb dan verb, formulanya itu adverb plus adverb dan bisa juga verb plus adverb. Artinya peletakan adverb ataupun kata keterangan ini bisa berada di depan kata kerja dan juga bisa berada di belakang kata kerja, tergantung konteks kalimatnya. Dan masih ingat kata adverb itu ciri-cirinya kayak gimana? Ya benar banget, kata adverb itu adalah kata yang berakhiran ly. Jadi setiap kalian melihat kata yang berakhiran ly, pasti dia merupakan kata keterangan. Dan dia pasti selalu menjelaskan kata kerja. Contoh dari penggunaan adverb dan adverb ini, he runs quickly. Nah, kata runs di sini merupakan kata kerja dan kata quickly di sini yang berakhiran ly merupakan kata keterangan. Contoh selanjutnya adalah our government. Di sini salah ya. Di sini harusnya our government finally declared International Worker Day. Nah, finally ini merupakan kata keterangan dan declare merupakan kata kerja. Nah, selain hubungan antara adjektif dan noun dan adverb dan verb, ada juga hubungan yang menyalahi aturan ini. Nah, kita kenal ada yang namanya linking verb. Linking verb ini merupakan kata kerja statis yang menjelaskan subjeknya, di mana linking verb ini rumusnya itu selalu diikuti oleh kata sifat. Jadi formulanya itu setelah ada kata linking verb, maka di belakangnya pasti selalu diikuti oleh kata sifat. Ini menyalahi aturan yang sebelumnya kan, di mana kalau kita ketemu kata kerja pasti dijelaskan oleh adverb. Dan adjektif itu selalu menjelaskan namanya kata benda. Tapi khusus untuk kelompok kata yang tergolong linking verb, dia selalu diikuti oleh kata sifat. Apa-apa saja sih yang termasuk linking verb? Nah, aku kasih rumus kuncinya. Ada kata-katanya itu, hafalin aja nih, sebelah soft, di mana sebelah itu terdiri dari seem, become, looks, appear, happened, dan soft itu terdiri dari sound, feel, taste. Jadi kalau kalian ketemu dengan ke-8 kata ini yang tergolong atau masuk ke dalam kategori linking verb, kalian harus mengikutinya dengan kata sifat. Contohnya, she looks beautiful. Looks ini masuk ke dalam linking verb, jadi dia harus diikuti oleh kata sifat, bukan kata keterangan. Nah, sekarang kita masuk ke materi derivatif atau penambahan imbuhan. Nah, yang pertama ada noun suffix. Noun suffix ini adalah pembentukan kata benda dengan penambahan imbuhan. Apa aja sih imbuhan-imbuhannya? Nah, ini dia imbuhan-imbuhan kalau misalnya kalian ingin membentuk kata benda. Jadi kalau misalnya kalian menemukan jenis imbuhan seperti ini di belakang kata-kata, maka entah kata awalnya itu berjenis kata kerja ataupun kata sifat, jika sudah ditambah dengan imbuhan ini, ketujuh imbuhan ini, yaitu ion, men, nes, it, ens, hood, dan ship, maka dia akan otomatis berubah menjadi kata benda. Nah, kita lihat contohnya ya. Contohnya adalah discuss. Discuss ini merupakan kata kerja.
kita tambahi imbuhan ion, berarti jadi discussion. Dia berubah menjadi kata benda. Jadi dari kata berdiskusi berubah menjadi kata pendiskusian. Kemudian contoh yang kedua ada stat. Stat ini merupakan kata kerja. Kalau kita tambah akhiran men, dia berubah menjadi statement. Berarti dia sudah berubah menjadi kata benda. Selanjutnya ada kata dark. Nah, kata dark, gelap, itu merupakan kata sifat. Apabila kita tambah dengan akhiran ness, maka dia berubah menjadi darkness. Darkness itu merupakan kegelapan, yang artinya dia merupakan kata benda. Contoh yang selanjutnya adalah kata real. Real itu merupakan kata sifat. Jika kita tambahi dengan akhiran IT, berarti reality, yang mana dia merupakan kata benda. Selanjutnya ada kata differ. Differ membedakan. Jadi kata difference yang berarti perbedaan. Perbedaan berarti masuk kata benda. Selanjutnya ada child. Child ini merupakan kata benda. Apabila kita tambahi dengan imbuhan hood, berarti childhood. Childhood ini merupakan kata benda. Kemudian adalah air. Air udara, di mana air ini merupakan kata benda. Jika kita tambah dengan imbuhan ship menjadi airship, dia tetap menjadi kata benda. Jadi bisa saja kata benda tetap ditambahi imbuhan yang merupakan non-suffix, dia ya tetap aja menjadi kata benda. Selanjutnya adalah verb suffix. Verb suffix ini adalah pembentukan kata kerja. Nah, imbuhan-imbuhannya adalah an, is, iv, dan n. Nah, perbedaan n yang di atas sama yang di bawah, di mana n yang di atas ini merupakan imbuhan yang peletakannya itu di akhir kata. Sedangkan n yang di bawah ini peletakannya di awal kata. Nah, kita lihat contohnya ya. Ada kata sweet. Sweet itu merupakan kata sifat. Nah, kita tambahi dengan akhiran n menjadi sweeten, dan dia berubah menjadi kata kerja. Berarti kalau sweet artinya manis, sweeten artinya adalah memaniskan. Kemudian ada kata sentral. Sentral yang berarti kata benda, pusat. Kita tambah dengan akhiran yang menjadi centralize, berarti memusatkan. Dia menjadi kata kerja. Selanjutnya ada kata beauty. Beauty yang merupakan kata benda, kita tambahkan dengan imbuhan, berarti beautify, berarti mempercantik. Berarti dia merupakan kata kerja. Selanjutnya ada kata sure. Kita tambah imbuhan n di depan, berarti ensure. Dia berubah menjadi kata kerja. Yang selanjutnya adalah adjective suffix ataupun pembentukan kata sifat. Nah, imbuhan-imbuhan yang menandakan dia kata sifat itu adalah ini. Nah, lumayan banyak juga ya. Jadi kalian ini harus ngafalin semua imbuhan-imbuhan ini. Jadi kalau misalnya kalian ketemu kata dengan imbuhan-imbuhan yang berbeda, kalian sudah dapat menentukan dia masuk jenis kata benda, kata kerja maupun kata sifat. Kalian bisa lihat aja nanti bahwa di soal error recognition itu sangat banyak materi tentang derivatif ini. Dan juga untuk soal-soal di pilihan ganda juga lumayan banyak. Pokoknya derivatif ini merupakan salah satu materi yang soalnya itu lumayan banyak muncul di soal-soal USMPK instan. Atau kalau enggak, penggunaan derivatif ini akan digabung dengan materi-materi lainnya. Jadi singkatnya dia ini bisa mempersulit kalian dalam mengerjakan soal-soal lainnya dengan materi yang berbeda, karena kita akan menemukan kata-kata yang sebenarnya kalau misalnya kata asalnya itu merupakan kata kerja ataupun kata sifat, tapi dengan penambahan imbuhan dia bisa menjadi kata benda. Nah, sekarang kita lihat contoh dari adjective suffix. Contoh yang pertama ada kata beauty yang merupakan kata benda, ditambah akhiran menjadi beautiful, dia menjadi kata sifat. Contoh yang kedua ada power. Jika kita tambah akhiran menjadi powerless, dia menjadi kata sifat. Selanjutnya ada kata send. Send ini merupakan kata benda. Maaf, di sini harusnya n. Jadi send itu merupakan kata benda. Apabila kita tambah akhiran menjadi sandy, dia berarti berpasir. Berarti dia dalam konteks kata sifat. Selanjutnya ada kata economy yang merupakan kata benda. Kita tambah imbuhan menjadi economic, menjadi kata sifat. Selanjutnya ada kata danger yang berarti bahaya, dia merupakan kata benda. Kita tambah imbuhan menjadi dangerous, berarti artinya berbahaya. Dia itu merupakan kata sifat. Selanjutnya ada kata history, sejarah yang merupakan kata benda. Kita tambahkan dengan imbuhan menjadi historical. Dia merupakan kata sifat.
Selanjutnya ada kata child yang merupakan kata benda, kita tambah dengan imbuhan ish, berarti dia berubah menjadi childish. Dan konteksnya berubah menjadi kata sifat. Selanjutnya ada kata act yang merupakan kata kerja, kita tambah dengan imbuhan menjadi aktif, dia berubah menjadi kata sifat. Kemudian ada kata differ yang asalnya merupakan kata kerja, kita tambah imbuhan menjadi different, berarti dia berubah menjadi kata sifat yang berarti berbeda. Selanjutnya ada kata count, kata kerja yang berarti menghitung, kita tambah dengan imbuhan able, berarti countable berarti dapat diperhitungkan. Nah, jadi kalian harus ngafalin semua imbuhan-imbuhan ini. Caranya gampang sih, dengan banyak latihan soal pasti kalian sudah terbiasa dengan imbuhan-imbuhan ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal penggunaan derivatif ini. Contoh yang pertama aku ambil dari USM PK Instan tahun 2013. Ini nomor 154 dari soal error recognition. Various traditional cultures are performed at random to amuse the spectators attending the show. Kalian lihat ada yang aneh nggak? Atau ada yang kedengarannya pas dibaca itu nggak enak? Ya bener banget, di sini ada kata performed random. Kata perform dia merupakan kata kerja. Nah, kata random ini dia merupakan kata sifat. Nah, bener nggak kata kerja diikuti oleh kata sifat? Nah, kata perform ini kan bukan merupakan linking verb, jadi dia nggak mungkin diikuti oleh kata sifat. Harusnya di sini harus kata keterangan atau adverb. Berarti yang betul di situ adalah randomly. Selanjutnya ini aku ambil dari soal USM PK Instan tahun 2014. Although she has a strong desire to be a singer, Rani's voice sounds horribly to everyone who hears her singing. Lihat ada yang aneh? Ya bener banget, di sini ada kata sounds. Masih ingat kata sounds itu apa? Ya, dia masuk linking verb. Nah, linking verb pasti selalu diikuti oleh kata sifat. Sedangkan kata horribly itu merupakan kata keterangan atau adverb karena dia mempunyai akhiran ly. Seharusnya di situ merupakan kata sifat. Jadi yang betul adalah horrible. Ingat, yang mempunyai imbuhan able di belakang, jadi dia menjadi horrible, dia berubah menjadi kata sifat. Nah, sekian aja pembahasan materi mengenai derivatif kali ini. Untuk kalian yang suka dengan video ini, silahkan di like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk menerima updatean terbaru tentang materi TBI ataupun materi-materi yang lainnya. Terima kasih.